Anda sedang mendengarkan Pesona Sore bersama Sukmawati Soekardi. 99,6 FM sahabat Ras, luar biasa ya. Sore hari ini, beberapa hari ini cuaca memang luar biasa, tapi hal yang wajar karena kita masuk di musim penghujan. Tapi di sore hari ini di studio saya juga luar biasa. Kenapa? Kenapa? Karena saya tidak sendiri lagi nih di sore hari ini sahabat Ras. Saya kedatangan tamu yang sedari awal energinya luar biasa. Saya merasakan itu di hati saya ya. Sampai saya juga bersemangat sekali bercerita dengan beliau, dengan partner, saya di sore hari ini untuk partner diskusi. Diskusinya juga bukan diskusi faedah ya, sangat berfaedah dan sepertinya Anda dan kita semuanya ini membutuhkan ilmu beliau nantinya, karena beliau akan share tentang kita bagaimana membangun bisnis catering. Kenapa bisa? Karena memang hari ini owner langsung dari, yang punya salah satu catering yang ada di Kota Makassar. Oleh karena itu tidak berlama-lama saya langsung sapa, ada Bang Rahmat di sini, saya lebih akrab memanggilnya dengan Bang Rey. Halo Bang Rey, apa kabar hari ini? Halo, assalamualaikum pendengar Ras FM. Saya jadi malu ya, Waduh, suaranya luar biasa sekali. Mungkin kalau sahabat Ras tanya, "Ih, kayaknya nggak asing suaranya ini Bang Rey." Ternyata memang tadi di belakang kita off air, kita cerita-cerita ya Kak ya, iya, sempat ternyata jadi penyiar radio juga. Luar biasa. jangan Bang dibahas itu. Soalnya ada yang lebih jago sekarang. Enggak kok, Bang Rey kan setiap masa ada yang jago dan akan menjadi, legend hidup. Legend. Ya, jadi Wow. luar biasa. Tapi kayaknya bukan hanya di bidang, penyiaran saja, medianya udah berbeda nih, Yes, tapi di, ranah dimensi yang berbeda juga dalam segi bisnis. betul. Karena Bang Rey hari ini, sudah membangun bisnis catering yang disebut dengan, Yeyen Yen Yen Catering. Yeyen Catering, Catering. Cookies, dan sekarang nambah lagi produknya dimsum oriental. Waduh, luar biasa. Ini kan kita lagi live di Instagram kita Oke. dan di YouTube kita, maaf di YouTube kita dan, mungkin ada yang ingin lihat langsung wajahnya Bang Rey ya, semangat seperti apa dan juga produknya seperti apa. Karena hari ini Masker saya nih. jangan dipakai masker Bang, Oke. karena bagaimanapun juga, kita pengen tahu nih sebenarnya produknya seperti apa dan bagaimana sih sebenarnya pengembangan, Yan Yan Catering dalam membangun bisnisnya. Bisa diceritakan dong Bang, Yan Yan Catering ini sebenarnya apa sih dan bagaimana sih, model bisnis yang dibangun? Silakan Bang. Oke, terima kasih. Manggilnya Mbak siapa nih, Mbak? Aku Sukmawati Sukma. Soekardi. On air-nya apa nih? Sukmawati Soekardi Oh, Bapak. Mbak Sukma aja. Iya. Oke. Oke, terima kasih untuk, kesempatan yang diberikan sudah mengundang, saya sebagai narasumber ya. Ini, bukan expert sekali, saya tidak terlalu ahli ya, cuma mencoba berbagi cerita, berbagi kisah, untuk pengembangan catering. Kebetulan untuk, catering kita sudah mulai itu di tahun 2012. Ini asal mulanya sih sebenarnya untuk turunan emang keluarganya istri itu ada emang turunan suka catering, tapi tidak terlalu terkelola profesional gitu kan. Nah, ketika itu almarhum ibu mertua saya kan meninggal nih, ceritanya barang-barangnya semua itu ada gitu. Barang untuk bikin bahan-bahan makanan. Betul, Oke. kue Mhm. juga, masakan itu semuanya ada gitu. Dan itu sayang juga kalau misalnya mau dijual atau dikasih orang kan, sementara talent-nya sebenarnya sudah tertular nih Iya. untuk anaknya yang pertama dan itu istri saya gitu. Nah, Istrinya namanya siapa sih? namanya, Yen Yen. Oh, dari sinilah namanya nih. Namanya Yen jadi Yen Baik, Yen, jadi memang betul. ternyata, talenta untuk bisa masak itu dari ibu mertua Betul, dan turun ke istri istri. istri Kebetulan istri tercinta. dulu waktu itu masih kantoran, Mbak, Mhm mhm. masih kantoran sekretaris. Nah, Eee, sih lumayan ya. ya kebetulan waktu itu kita, baru manten baru juga Iya. dan lagi program omongan Mhm selama kurang lebih 2 tahun belum mhm. ya udah kayaknya undur diri dulu dan Mmm. kita konsentrasi. Ternyata nyari-nyari pekerjaan untuk berumah tangga itu juga harus, seimbang ya, bisa program anak juga,
dan hobinya ini harus dikembangkan. Nah, barang-barang yang nggak terpakai akhirnya kita, gunakan untuk memulai bisnis. Kebetulan saya basicnya marketing, Mhm. jadi kita kelola mencoba untuk lebih profesional gitu. Iya iya iya. Itu Profesional dari awalnya. segi produk, Produk termasuk juga otomatis dengan relasi juga. dan relasi juga yang dibangun dengan, marketing yang profesional. Betul. Baik, Bang, ini kalau di awalnya kan itu berarti memang tanda petik tanpa sengaja gitu ya, Ya, akhirnya mengambil kesempatannya saja karena ya, ada alat yang bisa digunakan, betul. akhirnya mulai awal untuk, bikin ini dulu deh, itu keputusannya seperti apa? Yang pertama sebenarnya kalau untuk produk, dari ibu mertua emang sudah terkenal sih sebenarnya, udah ada Oh, yang tahu, udah ada pangsa pasarnya. baik Bahkan baik. 3 tahun setelah, almarhum, Mhm mendiang, mhm itu kalau kita nggak confirm ke customer bahwa mhm yang bikin ini sudah bukan ibunya lagi loh. mhm mhm Ini mereka nggak tahu, mereka menganggap ini yang bikin adalah masih di-handle sama mhm almarhum ibu mertua, dan ternyata yang bikin itu anaknya sendiri gitu. Jadi untuk memasarkan produk, mhm eee, kualitas itu hampir sama, jadi orang bisa menerima. Cuma kan sekarang selera kekinian itu pasti ada ya, udah berubah-ubah kan. mhm Jadi sekarang ini kita bagaimana mengembangkan supaya rasa kami tetap bisa eksis gitu. mhm mhm. Berarti rasa yang diproduksi duluan ini adalah bakery ya? Kue, Kue dulu? iya. Berarti kue-kue apa saja dan apakah masih, diproduksi sampai sekarang untuk Oke, cateringnya? alhamdulillah Mhm cuman memang untuk kita kan tagline-nya labelnya kan catering, cake, and cookies ya. Sekarang aja baru nambah dimsum. mhm Untuk sekarang ini, eksistensi dari cake dan mhm. cookies kami itu memang masih berjalan, cuman memang kita itu special moment. Jadi lebaran, Iya, Natal, mhm Imlek, baru kita produksi, mhm gitu. Jadi dia memang, hadir lebih ke special moment. Nah, untuk kelingannya sekarang udah jadi utama nih, oke, yaitu catering. mhm mhm Catering kami, dulunya handle itu prasmanan, tapi sekarang kami lebih fokus ke nasi kotak. mhm. Untuk semua acara dengan menu yang banyak gitu. Jadi konsepnya itu kita, menggandeng konsep menu prasmanan wedding Mhm ya, yang dikotakin, mulai dari mhm. menu yang hits dan juga yang legend. Wah, luar biasa. Nah, ini kalau, begitu berarti memang semua jenis makanan mulai dari dessert mungkin yang manis-manis tadi Iya, termasuk, cake and cookie-nya, mhm, kemudian yang semacam makanan, apa, main course-nya juga kayak catering itu, iya. dan itu sebenarnya dari sisi bisnisnya apakah memang ini yang diminati sama, konsumen yang khususnya yang ada di Kota Makassar, Bang? Seperti apa sih gambarannya? Kita sebenarnya gini, karena kita kan, menunya insyaallah, kita update terus ya, Mhm tanpa melupakan masakan-masakan yang legend. Jadi ini sebenarnya mhm tergantung dari customer-nya gitu kan. mhm Saking banyaknya, kalau yang lain mungkin, membuat daftar menu gitu kan. Kalau kami bisa lebih dari itu. Bahkan saking akrabnya kita sama customer, kita menu apa istilahnya gitu kan. mhm Customer, "Bapak, Ibu maunya menu apa? Nanti kami buatkan, budgetnya gini, nanti kita tawarkan," gitu loh. Kan mhm. kalau yang lain kan brosurnya langsung ada kan, A, Iya. ini, tek tek tek, B. Kalau kami semuanya bisa di-switch, Mhm itu mhm. kelebihan kami. Yang Mmm. kedua, untuk, cita rasa karena kita ini, sebelum mengeluarkan, menu-menu spesial, Mhm. entah kue semua itu kita memang udah trial. Jadi kita memang mengikuti selera pasar. Nah, saya sebenarnya tertarik sekali, Bang Reya mau tahu bagaimana sih sebenarnya strategi marketingnya. Tapi saya mau fokus dulu ini di produk, Ya, ya apalagi ini udah sore, ya, ya kita udah mulai berpikir nih mau oke. makan apa. Nah, sebenarnya bagaimana sih meng-hire, menyiapkan bahwa kita perharinya menunya apa saja selain tadi dengan pilihan-pilihan, kemudian berapa sih, kalau bisa dibilang berapa sih jumlah produk kita per hari, untuk sejauh ini? Yang disajikan oleh, Yanyan Catering. Bisa bisa ini dipertajam lagi mungkin pertanyaannya. Baik, seperti produknya gitu Bang, bagaimana meningkatkan, kualitasnya membuat dia berbeda dari, produk-produk catering lainnya selain tadi pilihan-pilihan Oke. boleh memilih bisa di-switch Ya, juga ya. gitu, bagaimana Sebenarnya yang strateginya? tadi, Mhm sudah dijelaskan tadi, sudah diarahkan sih sebenarnya pertanyaannya bagus sekali. Cuman memang itu
salah satu kelebihan catering kami sendiri, yaitu kami mengarahkan langsung ke nasi box ya. Mhm. Makanya untuk prasmanan, kami mengambil cuman untuk beberapa yang mungkin dengan jarak dapur kami, Mhm. tapi kalau nasi box itu anytime di mana saja itu bisa kita layani begitu. Jadi memang kalau kami untuk, tipsnya ya, untuk tipsy semuanya kan, Mhm. yang jelas untuk jurus kami yang terjitu itu adalah menu kami yang sedikit berbeda karena, bahkan yang menu wedding ala prasmanan seperti misalnya, Iya. sapi lada hitam Mhm. itu, atau, udang telur asin yang Mhm. tadinya itu kan ala-ala kafe gitu kan, resto Mhm. kan, itu semuanya bisa dimasukin ke, menu Satu kami, box itu. satu box itu dengan kemasan yang rapi, dengan harga yang tidak terlalu mahal. Waduh, boleh Kak Eh, ini siapa tuh sudah sore-sore gini, ada acara esok misalnya, dipikirkan, harga satu box-nya itu berapa sih, Kak? Oke, kita Untuk startnya dari catering? 22.000 Mhm. sampai Rp40.000. Iya, dan kalau 22.000 mungkin bisa digambarkan isian kotaknya apa saja? Kalau isian kotaknya itu, lebih ke makanan ala-ala lalapan kali ya. Jadi Mhm. ada lauknya misalnya ayam, ada nasi, ada sayur, Mmm. dan yang khas buat kami sendiri itu adalah kerupuk udang yang gede, yang besar itu kan, bukan yang Mhm. kecil-kecil. Tahu. Karena kami sangat, detail untuk, eee eee, packaging-nya gitu loh. Mhm. Kita nggak mau kelihatan even dia kelihatan murah, sorry Mhm. harganya agak murah gitu Mhm. kan, tapi, dari materi semuanya, eee, harus kelihatan bagus lah gitu. Bahasanya Nggak eksklusif. sekarang dia premium. That's right. Harganya murah Ya, tapi kualitasnya penampakan. premium, Iya, luar premium. biasa. Rasa Nah juga wajib. iya, itu nomor satu karena Ya. katanya orang gini, nomor satu rasa, nomor 2 higienis, Nah, bener, kadang-kadang dan halal thayyiban iya pastinya. pastinya, itu udah nomor yang tidak bisa lagi Iya, ditawar-tawar. betul. Nah, pertanyaan berikutnya kalau misalnya harganya di atas 22.000 misalnya 40.000 tadi termaksimal, itu biasanya isiannya apa dan teman-teman atau konsumennya Yan Catering ini pesannya untuk acara apa sih, Bang? Kebetulan kalau yang kayak gitu memang dia paket eksklusif ya. Mhm. Ini, biasanya langsung di-handle sama IO yang meng-order ke kami, seperti Mmm. yang, tahun lalu tuh ada acara pertemuan pengusaha Sulsel di rumah jabatan gubernur, itu Mhm. di-handle sama IO. Memang paketannya ya itu tadi, selain masakan-masakan yang hits dan ditambah dengan yang legend, juga kita ada tambahan seperti puding, tapi pudingnya bukan yang sembarang-sembarang ya. Ini Mhm. agak-agak premium lah ya. Mhm. Terus buahnya itu buah, misalnya, buah jeruk, tapi jeruknya bukan yang biasa juga nih, Iya. dan, Mhm. ada disiapkan juga plus dengan, mineral dan Mhm. bla bla bla. Kemasannya juga harus sedikit wow gitu. Dia Mhm. agak gede gitu kan. Mhm. Kalau pernah menghadiri, eee, acara perkawinan beberapa pejabat itu biasanya kemasannya yang kayak gitu tuh, agak Mhm. super gede ini. Goodie bag nah malah, Iya kelihatan iya kayak iya. ada goodie bag-nya Mhm. padahal isiannya cuman itu aja semua, Mhm. makanan, dessert-nya, pokoknya, lebih bernilai lah dibanding sama yang harganya di bawah, 30.000, apalagi kalau misalnya 22.000. Tapi yang saya bisa promosikan di sini, berapa pun nilai harganya, kalau Yanyan Catering yang mempersembahkan untuk audiens itu, Mhm. mudah-mudahan semuanya enak. Karena chef-nya cuman 1 aja ya, Mhm. kami nggak pernah pakai chef lain, Mhm. jadi harganya mau berapa pun. Bahkan kami ini menerima nasi kotakan, sorry, pakai styrofoam ya, walaupun mungkin nggak dianjurkan, kelihatannya kurang sehat ya, Mhm. tapi, kami untuk nasi berkah, Mhm. Jumat berkah misalnya, Iya. itu bisa kita layani. Dan dengan mungkin kalau masalah harga yang membedakan adalah potongannya, porsinya. Sayurnya berapa macam, kalau harganya lebih murah, cuman 1 macam saja yang diberikan gitu. Mhm. Ayamnya ada, tapi mungkin porsinya Mhm. masih potongannya lebih kecil, Mhm tanpa mhm. mengurangi bumbu dan rasa. Karena Wah. karena, Mhm. masyarakat awam itu selalu bilang, "Murah pasti bumbunya dikurangi." Enggak lah, nggak tahu Kirain kalau catering yang lain, tapi kami, lebih harus ke jujur jumlah untuk porsinya ya, aja, tapi bener. kualitas rasa tetap sama, Harus terjaga. harus. Baik. Itulah yang membuat Mhm. kami bisa eksis Nah, sampai ini saat kalau ini. misalnya, ada sahabat Ras ingin, "Ih, kayaknya saya mau order untuk acara saya." Mmm, Ada nggak rekomendasi yang biasanya memang selalu menjadi favoritnya konsumen untuk pesan yang itu? oke, Apa tuh, Bang? pertanyaannya bagus banget nih. Kita ada secret recipe. Apa tuh? Nah, ayam goreng mentega crispy. Ini Wah. memang, Mhm. resep dari, chef Yan Yan. Saya sebutnya begitu, Iya. my lovely chef Yan Yan. Padahal istri sendiri, tapi bener-bener dihargai profesi itu sebagai Iya. sebuah chef yang profesional. Ya, itu yang jadi Mhm. ikon juga sih. Jadi Mhm. kita, itu tadi,
ayam goreng mentega crispy, Mhm. ini lahir dari, kok kecap-kecapan tapi bisa nggak yang agak kriuk berkaramel gitu kan, dan dia kekinian, Mbak. Karena orang bilang ini kayak ayam Korea-Korea gitu loh. Mhm. Rasanya manis, bentuknya sih sebenarnya dia warnanya kecap sekali, tapi kalau dibilang manis enggak, gitu kan, dan Mmm. dia crispy. Jadi dia lebih ke gurih, Iya, bukan manisnya yang gurih kental, manis, gurih manis? mix campur-campur semuanya. Waduh, jadi lapar Bang Rey. Ini kalau, Mhm, biasanya kalau misalnya saya pengen, pesan, oke saya pesan satu menu andalan itu biasanya di-mix, enaknya nih di-mix dengan sayuran apa gitu. Ini sebagai oke, gambaran juga bagi sahabat Trust yang siapa tahu masih agak bingung, kan kadang-kadang ada orang seperti saya Bang, iya, yang galau ketika betul pesan menu. betul Seperti apa nih betul. gambaran menu yang bakalan yang jadi populer? Kalau macam kayak kami sebenarnya kami tidak menyerahkan kepada customer, karena Mhm, kan kalau customer kan biasanya memang menyerahkan langsung, ini karena kita lebih expert, kita lebih ahli kan, tapi itu mhm, tadi, masa kita pasangkan menu yang pedes dengan pedes atau merah dengan merah kan nggak ketemu kan. mhm, Dari segitunya kita detail semuanya gitu loh. Jadi kalau mmm, misalnya mau dipasangkan mungkin ini kan ala-ala resto nih, tapi ada juga loh yang minta ini, "Saya mau ini dong, apa sih namanya, pakai, sayur asem," gitu kan, matching tidaknya sih saya bilang, "Waduh," cuman kalau, mengikuti customer sih sebenarnya cuman kita sudah sarankan, "Mbak, kalau bisa sih ini." Cuman kalau udah mayoritas yang pilih itu, ya sudahlah, boleh buat kan langganan. Cuman sebagai, yang memproduksi makanan, kita harus berkewajiban untuk mengarahkan gitu. mhm, Bahkan kalau menu prasmanan pun kita mengatur warnanya, rasanya, jangan dalam artian kan gini, kalau atur snack box saja kan, yang manis, yang asin, kan itu harus ada kan, jangan manis-manis dua-duanya gitu mhm. loh. Jangan warnanya merah-merah dua-duanya, walaupun kesukaan kita gitu kan, karena semuanya selain kita kan juga kalau makan itu lebih bergairah, Iya, lebih bernafsu kalau bener. misalnya eye catching, wah Ya ya ya. warnanya warna pelangi, waduh kayaknya mau coba yang ini Mmm, nih, kan gitu bener kan. bener. Selera Kayaknya makan kita bertambah, visualisasi makanan itu that's right, mengundang selera makan juga ya gitu kan, betul. termasuk juga ini tekstur Nah, makanannya. tekstur Nah itu makanan. dimainkan juga nggak kalau untuk catering, Kak, ada tekstur crunchy, lembut, yang apa, kayak, apa namanya, empuk gitu, Wah, gimana iya, kalau di kalau yang yang kayak gitu itu sudah mengarah ke, produk kami yaitu ayam goreng mentega crispy ya. waduh, jadi Itu lapar sudah nih. ada crunchy-crunchy-nya, kita udah mengatur semuanya. Sebenarnya Mhm banyak menu, mhm. cuman memang, untuk yang gitu-gitu kita memang sangat memikirkan hal itu, apalagi sekarang kan, kayak aduh ini udah ngomong kayak food vlogger ya, pertanyaannya gitu kan, kayak memang wajib dijawab. Jadi Iya, memang, harus difikirkan konsep-konsepnya, kita mau yang crunchy, kita yang mau yang lebih 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 pedas atau gimana. mhm Kayak kue kan harus lumer, mhm, iya macam betul. kayak sekarang produk kami misalnya kalau lebaran nastar, kan ada yang Mhm. glowing-glowing gitu kan, nastar glowing, kalau saya enggak. Kalau saya lebih wajib lumer, itu aja. Aduh, Bang, ini kayak memang benar-benar expert ya. Irian Catering memang kayak expert nih mengetahui bahwa ini produk, ini makanan yang enak masuk di lidah, enak Ya, dipandang. bener. Jadi rasanya juga memuaskan kita gitu Iya, loh. Nah, daripada saya lapar, bahas itu terlalu jauh ya. Yang jelasnya sahabaters kita sudah tahu nih ada menu andalan kalau misalnya kita mau coba ya, Yanin Catering, salah satunya adalah, ayam mentega tadi, crispy. ayam Ya, crispy yang mentega tadi. Nah Bang, kalau saya mau pesan atau kita pengen pesan ada nggak sih standar, kita harus pesan satu hari sebelumnya? Kapan oke, jadwal maksimal kita, baik. pesan? Karena kami sebenarnya ini made by order dan kami, Mhm tidak membuka ruko, rumah mhm makan made by order, cuman memang mhm kami memang siapkan semua. Kalau materinya sudah banyak sih sebenarnya, ayam-ayaman udah siap semuanya namanya catering kan. mhm. Karena kami fokus ke nasi kotak, itu minimum informasi ordernya itu 2 minus min min minus 2 Keluar. ya, Mmm, mhm, 2 hari sebelumnya sudah harus dikonfirmasi, gitu. dan jumlahnya adakah maksimal jumlah yang kita Kalau pesan? untuk minimalnya itu 30 packs ya, untuk Mhm, nasi kotak ya, iya, 30 packs itu wajib ongkir, di mhm. atas 50 free ongkir. Waduh, berikan keringanan ya kepada Iya, kan 50 itu udah bisa nih di kantor saya juga untuk undang heeh, kalau rapat meeting, bener. kita Iya, udah bisa ternyata itu free ongkir. terima kasih. Ya amin semoga ya Ditunggu segera orderannya. nanti saya harus konfirmasi nih sama bos saya. Siap. Baik, kalau misalnya kita pengen order, terus kita ternyata nih udah catering kita udah pesan, kita pengen makan yang manis-manisnya nih,
Mmm. Cookie-nya atau cake-nya. Adakah juga apa bisa digambarkan cake apa nih yang populer atau cookie apa nih yang populer di Yan Yan Catering yang kayaknya ini dulu yang pertama saya mau coba kalau mau pertama kali Kita coba. sih sebenarnya ada beberapa sih pilihan. Apa saja tuh, Cuma Bang? memang untuk, itu tadi, karena kita tidak punya toko, kita made Mhm. by order dan memang informasi ordernya itu memang harus 2 hari sebelumnya kan. Mhm. Nah itu tadi, kita ada, tar buah, Mhm. sus coklat, Waduh, panada mhm. tuna, Iya. ya panada tuna ini memang, apa, rasanya, tuna banget Mhm. dan rotiannya lembut. Mhm mhm. Kayak pernah makan panada Manado, nah begitulah gambarannya. Iya iya, enak, terkenal. Saya langsung Dan semangat pakai nih. ayam. Pakai ayam juga, Heeh. waduh ini kayak makanan kesukaan saya semua, Bang. Nah, Yang mana dulu nih? Jadi, kalau begitu berarti ada juga kah batas minimal pengorderan yang boleh kita, berikan gitu ya, orderkan ke kalau ini? yang mana? Kalau kue? Kalau kue-kuenya tadi? Ya, kalau itu Mhm. memang karena kita, eee, barang atau ininya kan kita ndak terlalu fokus ya, itu peneman peneman dari nasi kotak sih sebenarnya. Baik Jadi baik. mungkin kita batasi dia sampai, minimal itu 50, Mhm mhm mhm. 50 biji per item, Mhm, karena per kita item. nggak bikin satu-satu. Iya, bener bener. Nah, itulah karena nggak ada toko. Padahal Iya. banyak yang suka, banyak Tapi yang suruh. tapi kan strateginya sekarang Heeh, gitu, Bang. yes, Kita nggak perlu harus ada toko, yang penting ada bener, toko online. online, Itu that's right, dia. Dan betul. justru banyak sekali sih ini yang saya sebenarnya tertarik sekali mau tahu nih. Karena, Bang Rey ternyata memang fokus di marketingnya. Ya, Tapi sebelum itu ada satu produk nih yang ada di sini, it's sahabat Ras mungkin sedang nonton kita di streaming YouTube kita ya, silahkan lihat ada di sebelah kanan saya langsung, ini bisa boleh bisa boleh bisa saya bisa pegang dong, Bang? bisa bisa dong, Mhm. bisa sekali. Nah, Tugasnya Mbak lah, iya ya. nih, aduh ya Allah, ini sore banget. Langsung lapar nih dia ya. Ini dia dan ini salah satu produk yang baru nih katanya, Bang, ya? Sebenarnya kita sudah launching itu dari lebaran tahun lalu, Mhm. Oh, cuman berarti udah cukup lama udah ya. cukup Cuman lama ini yang terbaru dari ya, sekian produk yang ada. bener. Mhm Dan ini lagi mhm. hits. Tadi kan kita briefing nih, emang lagi hits kan? Bener. Kemarin aja nih saya sedikit cerita ya, Bang, Mhm, ya. Saya kan biasa juga catering, cuman catering iya, harian, Bang, untuk siap, ya namanya ibu pekerja ya, ya, mohon maaf kadang-kadang kita harus pesan aja. heeh, Tapi beberapa hari 1 hari kemarin itu, yang di daftar menu itu ada ini, dimsum. Saya dimsum, langsung syok, "Oh, ada dimsum?" Gitu. Jadi memang ini menurut saya ini sudah populer nih, kayaknya kita kenal ini kan makanan, oriental ya, gitu kan, tapi sudah kayak di lidah kita enak dan masuk aja mhm, gitu, mungkin karena kita betul, sesama Asia. ya, Nah, bagaimana strategi pemasaran dari Yan Yan Catering untuk membuat si makanan populer satu ini itu menjadi lebih hits. ya lebih hits dan mungkin paling oke lah di kelasnya, di jenis yang Oke, sama siap. dengan produk yang lain. Silakan, Oke, Bang. yang jelas untuk produk kami yang terbaru, saya perkenalkan lagi ini Iya, adalah Yan Yan Dimsum, mhm oriental dan halal ya. mhm Saya pertama kali, melakukan pemasaran menjual-menjual ini semuanya, banyak yang bilang ini nggak halal, apalagi untuk masyarakat umum kan, apalagi kalau mhm pakai nama yen-yen. mhm Padahal mhm kami ini muslim, tanpa mhm melihat agama pun sebenarnya ini, produk kami memang sudah halal, ya mhm sudah ber-PRT ya, dan mhm. jadi ini sudah resmi semuanya, Waduh, udah melewati SOP-nya gitu kan. mhm Dan ini kami ciptakan untuk memudahkan teman-teman yang hobi makan dimsum karena di image teman-teman semuanya ya, yang masyarakat umum mereka taunya ini dimsum ini makanannya dapatnya di hotel aja atau di mhm resto-resto, mhm. harganya mahal, gimana semuanya. Padahal sebenarnya ini, eee, murah. Untuk standar rasa begini harganya murah sih Sekali sebenarnya. lagi premium gitu ya. Premium dengan Mhm. beraneka macam rasa, Waduh, jadi penasaran. Aduh, ini rasa apa saja? rasa yang pernah ada. Banyak kok. Langsung Kalau di sini dari kemasannya semuanya ada, semua ini ada rasa mozzarella, ada oke. sayur-sayuran, terus juga Kok ada bisa udang. satu kemasan ini berbagai rasa, Bang? Ini cuman untuk varian mix, jadi mewakili Oke. 6 rasa yang kami ciptakan, cailah. Iya. Tapi kalau mau per varian ada juga, jadi isinya ini satu box ini isinya 6. Mmm, "Bos, isinya 6 Bos." iya. Variannya ada udang, ada jamur, ada mozzarella, ada telur puyuh, Mhm ada mhm. keju, dan pokoknya ada 6 lah. Dan varian yang paling terkeceh nih kalau saya sih mix, karena mewakili semua rasa dan salah satu yang spesial ini adalah sambelnya.
Wah. Sausnya beda banget dengan yang lain ya. Sorry, sebelum kami keluarkan produk ini, kami sudah melihat bidikan pasar termasuk kompetitor. Kita nggak boleh sombong rasa, tapi mudah-mudahan silakan beli dan buktikan sendiri. Ini rasa sambalnya ini kita namakan saus Thailand karena dia itu berasa makan saus suki. Ya, rasanya asam manis pedes Enak gitu. banget saus Thailand itu Nah, emang enak. dengan campuran wijen, jadi aromanya itu orang Chinese bilang haute. Oh, kita Enak belajar juga banget. ya, belajar bahasa asing. Nah, dan kalau misalnya ini kan yang mix ya Bang ya, Iya. kalau misalnya kita pengen order yang satu rasa aja, misalnya saya populer atau senengnya itu Iya. udang, jadi kita bisa order yang khusus kayak gitu? Boleh, boleh. Cuman untuk produksi kami khusus melayani untuk hampers, paket hampers. Karena ini kami kembangkan untuk mengembangkan usaha frozen. Jadi kami ini ciptakan dimsum ini juga spesial untuk frozen dan kami memberdayakan reseller termasuk toko-toko kuliner di Makassar ini sebagai tempat memasarkan gitu. Tapi kalau mau kukus-kukusan silakan, cuman kami melayani cuman hampersnya saja. Paket hampers itu isinya bisa 30 biji dengan aneka rasa dan 50 biji. Dan aneka rasa itu untuk semua acara sih, ulang tahun sampai untuk erang-erang. Sorry, ada klien saya yang pesan sampai 5 hampers hanya untuk tuada. Ya, jadi rangkaian pernikahan udah ada nih, Udah makanannya ada. udah bisa masuk. Tadi Mbak bilang kan di dalamnya ada kawinan, pernah makan juga ada acara kawinan kan. Nah ini bahkan saya juga kaget kok ini dibawa untuk erang-erang atau mapatuada gitu kan. Acara Modern lamaran, sekali ya modern sekali. mapatuadanya. Ya, Ya dengan dimsum. berarti ini kalau misalnya pernikahan-pernikahan sekarang benar-benar makanannya beragam. Mungkin kalau kita Betul. breakfast di hotel misalnya itu Betul. beragam makanan. Nah, sekarang orang mapatuada pun jenis Ada makanan dimsumnya. Diganti mie songkol loh. Jadi ini. Ya, jadi ini sudah didampingkan lah ya Ya, dengan makanan lainnya. betul. Dan ternyata ini sudah menjadi pilihan juga Karena bagi ini juga selain dikukus makanan sehat untuk keluarga, ini juga enaknya digoreng. Oh, bisa digoreng. Boleh. Dan ini ketika digoreng itu crunchy, di luarnya crunchy, di dalamnya Aduh. dagingnya lembut gitu. Iya. Jadi ada rasa-rasa crunchy, ada rasa lembut Ya. legit di dalamnya dan gurih pastinya. Ya. Dan ini kayak sehat banget ya, Bang? Sangat sehat. Ini muncul di era pandemi loh. Oh gitu, iya ya. Iya. Tahun lalu, baru 1 tahun ini. Benar. Ini karena orang malas ke ini lebih hit sampai sekarang. Alhamdulillah bisnis frozen itu sudah saking majunya, makanya kami bidik pasaran ini dan ini terbukti frozennya sangat laris. Di antara beberapa merek kami berani bersaing, didoakan mudah-mudahan kita bisa eksis gitu. Amin, Untuk insyaallah. paling untuk rasa kita tetapkan, tapi kalau untuk tetap kita kasih enak, cuman sekarang mungkin isiannya variannya harus nambah lagi nih, biar lebih bersaing lagi dengan produk yang sejenis. Karena di Makassar rata-rata mereka lebih banyak offline jual-jualan, tapi untuk menciptakan frozen food itu mereka tidak terlalu membisniskan. Nah, ini peluang bagi kami, bagi Yanyan Catering untuk menciptakan produk yang bisa di-frozen-kan. Jadi dimsum itu nggak harus ke resto, dimsum itu nggak harus ke hotel mewah bintang 5. Ngedimsum bisa bareng sama Yanyan Dimsum, produknya Yanyan itu anytime, in everywhere. Mana saja biar di rumah juga cukup stok. Soalnya ini tahan lama nih. Ini bisa sampai 3 bulan dalam kondisi suhu ruang dingin ya. Ini bisa dikonsumsi, bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah, apakah sama dengan kalau kita mau order harus H-2? Oh ini setiap saat sih sebenarnya. Waduh, ini berarti ya lebih diproduksi. Karena kita memang produksinya kami berkeinginan nih mudah-mudahan tahun 2023 bisa produksi seiring banyaknya permintaan, kita mau bisa berproduksi hampir setiap hari ya. Tapi kami nggak mau meninggalkan juga bisnis catering karena itu tadi kita eksistensinya tetap harus dijaga, semua eksis gitu kan. Jadi orang masih nyari ini, jadi kita orang bilang fokus di manakah Yanyan Catering itu? Ya ini adalah produk kami juga gitu kan. Jadi kami fokus di mana-mana dan namanya pengusaha apa yang jalan itu yang diambil gitu. Benar. Tanpa melupakan produk-produk yang lain gitu kan. Kalau misalnya nggak begitu laku ya mungkin kita nggak stopkan. Cuman ini kan ketika kita nggak menjual ini kita jadikan sebagai menu pondokan kami di catering prasmanan. Why not? Gitu kan? Karena apalagi kalau bicara tentang bisnis kuliner, katanya prinsipnya adalah bagaimana bisa tetap mengembangkan varian baru.
Ya, gitu, rasa baru dan betul. menyesuaikan dengan lidah Iya, zaman now iya, gitu. bener. Kalau dulu kan kita kayak ceritanya kalau kayak lidah saya yang anak milenial awal, Heeh. kita tidak usah sebut usia misalnya, tapi intinya milenial awal kita masih familiar dengan makan tradisional Ya, santan ya, tapi anak-anak sekarang mereka dikasih biasanya lebih cari coklat, ya, keju, betul, gitu. Jadi ternyata memang, varian-varian itu harus selalu dikembangkan dalam bisnis kuliner. betul. Baik Bang, ini kalau berarti saya bisa dong atau sahabat Trust yang ingin order bisa kita order sekarang juga dan, tidak ada minimum pemesanan kah? Atau tetap ada minimum pemesanan? Sebenarnya kalau untuk ya itu tadi sih kita Mhm, kembalikan lagi pertanyaannya karena kami, lebih melayani yang namanya hampers ya, paket iya. hampers ya, untuk kukus-kukusan, apalagi untuk frozen, langsung saja bisa berhubungan sama, toko-toko yang sudah kerjasama sama Mmm, kami. mhm Ini mhm. nggak bisa sebutin toko ya, soalnya dia nggak beriklan kita kan. Tapi kalau misalnya, ini Bang, Ya, contoh tapi ini ya, ya, kalau ingin tahu toko-toko di mana mhm, saja menjual dimsum oke, Yan-Yan dimsum itu, baik. dapat dihubungi tapi nanti deh nomor kontaknya belakangan. Ya, nomor kontak belakang Biar aja. nggak biar jadi disimpan baik-baik. Jadi sahabat Trust Pokoknya siap-siap ya, saja, nanti kita kasih bocorannya, ya, nomor telepon untuk, ordernya iya, langsung. Nah, kalau gitu ini kan berarti pangsa pasar, kemudian bisnis kuliner seperti ini, mhm, apalagi memang sudah kita bisa bilang, ini premium, orang kadang-kadang harga nomor 2. Jadi saya ingat, salah seorang, motivator bisnis yang beliau ketika salah di Yogyakarta kalau tidak salah, oke, bersaing dengan ada rumah makan gitu ya, rumah makan beberapa tapi tidak terlalu laris, ada satu beliau bilang gini, eee, "Kalau kamu mau lebih laris dari yang lainnya, harga naikkan, kualitas dan rasa naikkan." ya, Dan dilakukan. Beberapa tahun kemudian datang lagi si bapak motivator ini dan ternyata bener laris sekali. Dia terima kasih sekali. Dan itu yang saya lihat dari Yenin Catering. Bahwa mungkin kita nggak saya belum tahu sih harganya ya, 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 harga kita belum buka nih. betul. Tapi kalau kita dari packaging-nya, dari ukuran, Yen Yen dimsum ini Sumber dan gembul iya benar benar. Ini, dimsum terbesar yang pernah saya bener, maksud ya. iya iya Dan jadi ini komposisinya itu, 90% daging ayam mhm, dan 10-nya itu tepung. Itu nah itu dia berbeda yang saya dengan pengen yang tahu. lainnya Mhm, gitu loh. Jangan sampai mhm, nanti ketika orang melihat ini kan kelas pentolan gitu loh, banyakan tepungnya dibanding sama materi ayamnya kan. Kalau ini berbanding terbalik karena mhm. memang kita menghadirkan untuk rasa yang premium. Mmm, Jadi, mhm mhm. konsumen tidak kecewa gitu Mmm, kan, "Ini asli dari Makassar loh, tempatnya di Goa." Jadi ini mudah-mudahan bisa juga menjadi oleh-olehnya, kota Makassar. Itu harapan saya sih ke depannya. mhm mhm. Apalagi kan memang sudah kerjasama ya Iya, dengan, outlet-outlet yang, bisa menjadi bagian daripada tempat kita belanjalah untuk, baik. dimsum Yen-Yen ini. Iya, Bang, ini kalau bicara tentang berarti kualitas sudahlah insyaallah tidak diragukan lagi. amin. Kalau begitu bolehkah saya tahu sekarang harganya atau nanti aja? Nanti aja kita bahas ini gimana sih saya galau-galau gimana gitu ya pertanyaannya. Siap, Tapi, pengen tahu Bang, ini kan bagaimanapun juga, ada cita-cita besar tentunya, ada goal-goal yang ingin diraih. Termasuk kan sebenarnya ini adalah goal, ada produk yang iya, akhirnya bisa diandalkan. betul. Dan, sebenarnya kalau untuk Yan Yan Catering termasuk juga Yan Yan Dimsum ini, apa yang ingin diraih? Adakah target-target, untuk, didapatkan nanti di tahun 2023 ini? Iya, pertama untuk target-targetnya kita harus lebih maju dan berkembang lagi. Mhm, Semoga produknya Yen Yen Catering spesial untuk Yen Yen Dimsum bisa lebih, lebih dikenal sebagai produk lokal. Karena, kita tahu untuk produk-produk ini kan banyak frozen semuanya datang dari Surabaya, dari Jawa. mhm, Di Makassar itu masih jarang gitu, kalaupun ada, rasanya tidak terlalu premium, itu menurut saya sih belum tentu yang lainnya bilang gitu kan. mhm mhm. Yang kedua, ya itu tadi, biar teman-teman semuanya yang tadi mikirnya dimsum itu hanya makanan mewah, untuk yang dapatnya dari hotel atau restoran, itu sekarang kita bisa dengan simpel ini, cuman kunjungin saja toko-toko frozen, ya, Mhm. beberapa toko di Makassar itu sudah dapat dengan harga yang murah, dengan rasa yang premium, dan juga ngedimsumnya itu bisa di mana saja dan kapan pun gitu. Mhm. Even tengah malam hujan badai menggempur kita Jangan juga semuanya, Bang badainya. ini cocok juga loh dimasukin ke mie instan. Oh iya bener juga sih. Iya. Jadi mie instan nanti kita goreng juga dia jadi kayak Nah, waduh enak sih.
Aduh. Itulah. Heeh. Heeh. Nah, kalau berarti ada ya capaian-capaian kalau dari sisi oke, kita sekarang bahas tentang bagaimana sih sebenarnya, potensi bisnis kuliner yang menurut, Bang Rey sendiri merasakannya Mhm. dengan menjalani bisnis Yan Yan Dimsum ini. Ini mudah-mudahan menjadi kita mau cerita tentang inspirasi-inspirasi nih Bang di, segmen ini. Kalau dimsum, Yan Yan sendiri maupun cateringnya itu bagaimana sih, perjuangannya, bagaimana sih prosesnya sehingga sampai akhirnya, settle nih kita udah harus berkembang berkembang dan sekarang sebenarnya sudah berkembang, tapi harus Mhm. ditingkatkan lagi. Ada cerita inspirasinya nggak, Bang? Kalau inspirasi sebenarnya, banyak ya. Yang jelas, membangun bisnis itu nggak gampang. Itu Mhm, butuh proses ya, karena kadang-kadang ada modal, tapi kalau skill-nya nggak ada, sama juga kan. mhm, Ada juga yang punya skill ternyata nggak ada modal juga, sama juga. mhm, Tapi, ini dijalaninya ini dengan penuh kesyukuran saja, tidak berhenti untuk berkarya, mencoba sesuatu yang baru. mhm, Dan yang saya lakukan, ketika saya senang dan saya jatuh, karena ini kan roda berputar nih, mhm, jangan lupa untuk berdoa, banyak sholawat, mhm, istighfar. Ada mhm. kadang-kadang bukan kadang-kadang lagi, ini baru-baru terjadi ini, yang Masya Allah. omset saya kurang gitu kan, tiba-tiba saya ingat lagi, padahal sorry kalau sebutin kata sedekah, semuanya itu sudah pernah kita lakukan, tapi kita nggak bisa menghitung, nggak bisa menyebutkan nilai yang berapa kan, Mhm, ini lebih ke nawaitunya kita kan. mhm, Eee, baca-baca di Facebook, lewat-lewat semua istighfar. Nah, tiba-tiba minggu lalu tuh saya dapat 3 orderan langsung, dari I.O, event-nya Tulus, ulang tahunnya BTN, mhm, terus dinas industri. Mungkin kekuatan rasa penting ya, mhm. tapi saya selalu menganggap itu rahasia dari Allah. Rezeki itu Seenak apapun, ketika kita tidak mengolah rasa dari Allah, aduh. saya rasa semuanya bisa hilang. Mhm, We have nothing. Kita nggak mhm, punya apa-apa gitu loh. Itu yang terpenting lah. Saya bukan inspirator, cuman, kita lebih mhm, bersharing saja, berusaha itu tidak akan jalan ketika kita tidak bertawakal, mhm, tidak mengingat yang memberi rasa. Sampai mhm. status saya pun itu biasanya gitu, bersyukur tanpa batas, itu saja. Jadi, saya akhirnya teringat maksudnya saya husuk nih dengar Bang Ri ya menceritakan bahwa, inspirasinya salah satu inspirasi dari ruhiyah, Iya, rasa ketawakalan, iya, doa. Nah, karena yang saya pernah ya ini kita sebagai orang yang harus belajar juga ya Bang ya, pernah mendengar bahwa 3 kunci kesuksesan seorang muslim. Pertama adalah dia berusaha. Jadi usahanya Yan Yan Catering, usahanya Yan Yan Dimsum adalah menyajikan produk premium yang kualitas rasanya sudah, tidak diragukan lagi. Kemudian yang kedua adalah doa. Doa itu yang kita panjatkan tadi. iya, Salah karena satunya adalah istighfar ya istighfar, amalannya. amalannya dan yang jelas kami sangat yakin, istri saya sangat yakin, kami semua sangat yakin meyakini kalau rasa itu sebenarnya berasal dari Allah. Mhm, Karena ada juga, eee, produknya kelihatan tidak enak, tapi dia bernyawa dan karena mungkin, Allah mengasihi produknya, itu mhm. laku juga kan. Kalau Jadi bahasa kita berkah gitu ya, Bang, berkah. ya? Saya nggak bisa nggak untuk saat ini, dari pengalaman saya sampai saat ini dan mudah-mudahan Mhm, tetap saya simpan dalam hati saya, dalam pikiran saya, kalau semua produk itu bernyawa dan mhm, itu semua tergantung dari rezeki yang di atas. Semakin dekat kita dengan Allah, insya Allah semakin mhm, semakin dipermudah, mhm. Dibuka berkah jalannya. untuk usaha kita gitu. Apapun itu, untuk apapun, even usaha, Iya, pekerjaan. kesehatan, Mhm, pekerjaan, mhm, apapun. mhm, Ini bukan jadi penceramah sih, cuman, ini yang lebih lebih saya terapkan sekarang. Mungkin dulu agak sedikit terabaikan, tapi kalau untuk saat ini, saya lebih mengutamakan itu, Mbak. mhm. Bekerja dan beristighfar, apalagi biasa istri saya bikin, saya, "Tolong selawatin dong." Selawatin selawatin. Masya Allah. Itu yang paling Mhm. penting sih sebenarnya. Jadinya rasanya pun kalau, ikhtiar kita tidak sesuai maksudnya hasilnya tidak tapi kita dapat pahala, udah dapat pahala di situ. Kan Yes, sebenarnya di situ. Dan yang betul, terakhir adalah, tawakal, berserah. tawakal. Karena rezeki minallah ya, Bang, ya. Iya, Jadi walaupun betul. kita sudah ikhtiar, sudah doa, sudah ada amalan-amalan, tapi rezeki minallah dan seorang muslim kadang-kadang sudah sabar ketika dia sudah kedua fase ini, tawakal berserah deh, Allah yang Nah, kasih gitu kan, Bang, that's ya? the point. Eee, Kita udah melakukan plan A, plan B, plan C, even itu mungkin tidak maksimal, setidaknya kita berusaha untuk dekat sama Allah. mhm. Karena ending-nya Aduh ending mengharukan. ending-nya Mhm, pasti Allah lah yang menentukan rasanya. Kamu pemenang atau tidaknya, mhm.
itu semua berproses, yang jelas ketika kita dekat sama Allah, mudah-mudahan bantuannya ajaib-ajaib luar biasa lah, kita nggak pernah tahu gitu. Sampai sekarang pun walaupun, suksesnya masih jauh, saya menganggap saya biasa aja, Mhm. cuman harapannya itu tadi, setidaknya kita sebagai makhluknya mencoba untuk lebih dekat Mmm. dengan harapan kita dapat ridho. Mmm. Ridhonya untuk usaha, kesehatan, dan juga untuk rinciannya dimsumnya. Mhm. Luar biasa sekali karena, itu tadi ternyata, Bang Rey dan istri juga memegang itu, membangun usaha ini, memegang nilai-nilai, religi, nilai-nilai ruhiyah yang ada dalam Harus. diri kita. Ya. Berarti saya ini kan udah kita ini ada kayak apa ya, kayak sedikit menginspirasi kadang-kadang, sahabat terus mungkin ada yang membangun usaha, tapi tidak sukses-sukses, ada nggak fase seperti itu yang dirasakan oleh, Yen Yen Catering dalam proses bisnis Oh, ini? pastinya ada, karena kami sempat punya 2 kantin, itu Mhm. tutup. Mhm. Kami sudah memberikan rasa yang terbaik menurut kami waktu itu, tapi entah mungkin karena belum rezekinya, mungkin Mhm. doanya kurang kenceng, ya, Mhm. saya yakin itu semuanya kan. Jadi, Mhm. mungkin, roda berputar, setidaknya kita mencoba sajalah, karena untuk yang pahit-pahit pun kita sudah pernah rasakan. Mhm. Jadi Kantinnya berarti ditutup heeh, even kita sudah menyuguhkan yang terbaik, tapi belum tentu baik mhm. itu untuk semua gitu. Kita merasa baik maksimal, ternyata enggak juga. Tapi itu tadi, kita, lebih pasrah saja sama yang di atas, karena dan itu dari dulu sih, saya dari kecil sudah begitu. Jadi ada, apa istilahnya, kehidupan itu sudah berproses dan kita sudah berproses untuk kuat. Ya, Jadi pada titik mental ini. Nah, berarti tidak berhenti dong sampai di ya, situ. Jadi pesannya adalah, jangan berhenti ketika terjadi, belum sukses gitu belum dalam sukses. membangun usaha. Tetap semangat dan Mhm. jangan lupa untuk memperbanyak kolega, relasi, Mhm. jangan juga berhenti untuk belajar, Mhm. karena belajar itu bukan cuman dengan orang-orang yang pintar-pintar saja, Mhm. orang yang pandai saja, kita cari komunitas. Mhm. Kalau untuk pengusaha itu memang harus berkembang itu secara, sekarang digital ya, Mhm. kita harus mencari juga pergaulan-pergaulan, bina pergaulan-pergaulan dengan semua komunitas yang ada, Mhm. gitu loh. Komunitas pedagang yang kecil-kecil pun itu bisa jadi inspirasi kita loh. Mhm. Ada yang mereka bertahan dengan kue-kue itu aja, tapi ternyata kok laku gitu kan, Dan eksis terus sampai eksis terus sekarang. dan ternyata itu tadi, tapi itu tadi, kalau kita merasa kita, kok produk kita lebih keren gitu kan, Mhm. dia itu biasa-biasa aja, Mhm. kita serahkan lagi, yang ngatur siapa? Ya. Itu sudah rezekinya dan kita nggak usahlah suudzon bilang gimana-gimana lah, kita fokus ke Mhm. diri kita, Mhm. pengembangan usaha kita, karena Mhm. masing-masing sudah ada takaran rezekinya, tapi wajib untuk, eee, Usaha. berbuat yang terbaik. Nah, ikhtiarnya tadi Ikhtiar Bang ya, heeh, konsepnya tadi ikhtiar, doa dengan amalan-amalan segala amalan ya, yang bisa kita lakukan, dan yang terakhir adalah tawakal. tawakal. Bang, saya mau ke lompat lagi nih, Ya, sudah ini agak mengharu biru sedikit ya. Saya mau ke ikhtiarnya, usaha-usaha untuk mhm, mengembangkan dimsum Yen-Yen ini maupun juga cateringnya sejauh ini karena apalagi katanya tadi, bahwa, istri yang bertugas sebagai chef-nya, ya, kemudian yang bertugas manajemennya, bertugas memasarkan, marketingnya, melakukan penagihan, iya, sampai ke situ ya. Jadi, heeh, Bang Rey sendiri kan. Nah, bisa mungkin diceritakan kalau kita bangun usaha seperti ini, bagaimana sih sebenarnya tahapan untuk dari segi manajemennya, marketingnya, bahkan tadi keuangannya gimana tuh? Bisa iya, cerita, Bang? yang jelas jangan dicampurlah keuangan Mhm. keuangan rumah tangga dengan keuangan bisnis ya. Iya 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 iya. Yang kedua, untuk sistem pemasaran perbanyak relasi bisnis, itu bisa kita dapatkan Mhm. dari, digital marketing, Mhm. sosmed, Mhm. karena ini sangat membantu sekali, apalagi sekarang trennya itu adalah menjual secara online, Mmm. gitu kan. Mhm. Jadi nggak perlu berkunjung ke sebuah toko, ke suatu toko, gitu kan, bisa langsung aja. Yang ketiga itu, eksis, nggak boleh menghilang-menghilang jualannya, Mbak. Mhm. Saya saja misalnya kalau nggak berproduksi, tetap saya iklankan. Jadi orang tahu, oh Mmm. ini masih ya sambil berselawat lagi mudah-mudahan ada yang lewat, ada yang nyangkut lagi kan. Saya selalu melibatkan semuanya. Mmm. Banyak yang protes, "Ih kamu nggak produksi ini, lagi vakum, kok masih beriklan?" Gitu kan. Saya Mhm. masih harapannya saya itu, berharap semoga, pembeli itu masih tetap ingat dengan produk kita gitu. Mmm. Even saya lagi nggak kosong, dimsum saya lagi kosong nih, Mhm. produksinya lagi berhenti nih, karena kami lagi fokus di ada acara event besar nasi kotak misalnya atau event kawinan gitu kan, tapi kan untuk stoknya Anda bisa dapatkan di
toko-toko frozen di Makassar, Mhm. tapi biar nggak hilang Mhm. bahwa kami adalah yang memproduksi, Mhm. saya tetap mengiklankan itu, kita buat iklan yang sekarang bisa dipelajari di mana pun, Mhm mhm. gitu. Jadi ada 4 tips. Pertama, keuangannya jangan sampai bercampur gitu ya dengan Bercampur, keuangan betul. keluarga, Iya. kemudian juga, network dibangun ya, Mhm. kemudian pengelolaan sosial Iya, media, digital marketing. digital Iya. marketing-nya, dan juga tadi eksistensinya harus tetap dibangun Eksistensi tetap walaupun dibangun. tidak produksi tetap ada Nah, iklannya. iya. Saya mau satu-satu nih, ini Mhm. kayaknya rahasia dari Heeh. Catherine. Kalau dari segi keuangan, sebenarnya pengelolaan keuangan perusahaan yang sehat itu menurut Bang Rey itu seperti apa sih? Ya itu tadi, sesuai dengan penempatannya saja. Jadi Mhm. memang, butuh pencatatan. Saya tidak ini, selama ini mungkin kita, pakai sistem itu aja, untuk, porsi keuangan itu, untuk bahan-bahan semuanya itu memang nggak dicampur. Ini keuntungan itu aja diputar kayak lipatan kertas gitu, Mhm itu mhm. kan digulung, dia bergulung aja sendiri gitu Mhm. kan. Kalaupun mungkin ada ya beberapa pengusaha yang menggunakan jasa Mhm. bantuan dari bank, itu mungkin wajar ya. Cuman kalau sebisanya lihat dulu dari potensi pasarnya, kalau Mhm. memang butuh dana besar gitu kan. Kalau macam kayak saya sih konteksnya, kalau dibilang gede juga, besar juga, enggak juga sih sebenarnya. Cuman, ya tadi, kita lebih profesional saya dalam mengelola uang. Saya bukan ahlinya, cuman dalam hal ini memang untuk campur-campur itu memang ditiadakan lah. Jadi memang porsinya untuk catering, biayanya ini jangan dipakai lagi untuk bayar ini, bayar itu Mmm. bakalan Nah, itu dia naik. kadang-kadang saya pribadi biasalah ya, kadang-kadang coba-coba bisnis. Hmm. Kita kadang-kadang pakai ini, dananya tuh nggak kebayang, membaginya, Bang. Nah, Jadi, apakah kalau Bang Rey sendiri bagaimana? Apakah ada uang modal untuk usaha itu, ya, maksudnya produksi, uang ya. produksinya, dana produksi, kemudian dana iklan, dana apa semuanya, ada nggak seperti itu Bang pembagian-pembagiannya? Kalau itu sebisanya kita, uangnya terputar dalam bentuk sesuai dengan peruntukannya masing-masing gitu kan. Jadi Mmm. catering, iklan itu memang sudah diatur semaksimal mungkin. Karena ada yang penjual nih, saking maunya enak, Mhm. mereka itu, sampai menggunakan materi-materi yang sebenarnya nggak harus dipakai gitu loh. Padahal Mhm. keuntungannya itu jadi minim gitu. Mmm. Banyak kan yang gitu kan, makanya, Mhm imbasnya mhm. mereka cepat merugi dan bisnisnya tutup. Itu untuk Mmm. makanan. Mhm mhm mhm. Hanya untuk memancing mereka keren gitu kan. Jadi kayak misalnya, dananya itu lebih anggarannya produk ini beli apa yang tidak penting ya? Iya. Maksudnya bagaimana sih Bang untuk merealkan contoh apa gitu Bang, yang tidak penting sebenarnya di produk kita tapi kita Sebenarnya, beli? mereka itu menghamburkan dana. Dia nggak terlalu Mmm. tahu, ini materinya, misalnya dia menggunakan contoh ya, Iya. seperti misalnya hanya untuk me me mencari perhatian dari customer, Mhm. dia bikin produk gitu loh. Mhm. Produk yang seenak mungkin gitu kan, Mhm. tanpa memperhitungkan dia untung atau tidak gitu. Mhm Bahkan dia mhm beli mhm. 2 dapat berapa gitu kan. Oalah. Padahal nanti Mhm. belakang-belakangnya, Mhm itu mhm. kualitasnya diturunin. Ketika dapat pelanggan, diturunin semua. Itu kesan pertama begitu menggoda. Mhm mhm. Setelah itu, sudah nggak jalan Mhm. lagi bisnisnya gitu. Orang mau cari rasa ini, dikurangin lagi gitu. Mhm. Jadi karena mungkin, orang merasa tertipu Heeh pertama, heeh. karena enak sekali di Iya, awal, tapi pertama. setelah itu diorder lagi udah nggak enak, Iya. orang nggak berpikir lagi untuk repeat Nah, order, betul. gitu. Jadi ternyata di situ ya yang menjadi perhatian kita bahwa, memang enak tapi budgetnya juga tidak Nah, direalistiskan dengan realistiskan. produk yang harusnya Iya. memang berjalan dengan, Iya, itu banyak banyak stabil. banyak yang saya lihat dari pengusaha-pengusaha atau pemula gitu Mhm. kan. Kalau menurut Bang Rey sendiri misalnya, packaging-nya, misalnya gini, Nah, kita mengeluarkan produk itu dengan penting nggak sih maksudnya packaging itu dengan kualitasnya, dan kemudian apa, dengan apa, jenis yang tertentu gitu, penting nggak sih menurut Bang Rey? Dan apakah kita worth it untuk mengeluarkan dana kita khusus untuk memodali itu? ya, kalau secara umum mungkin, kita sebagai, anggaplah sekarang saya, bukan pengusaha, kita saja yang sebagai pelaku yang konsumen ya, Mhm. pasti sangat senang ya melihat yang rapi, ini kan Iya sih. semuanya Mhm. itu. Karena memang wajib dikeluarkan untuk itu, Mhm. cuman kan, membuat produk yang packaging yang mahal itu nggak harus mahal. Bagaimana tuh ceritanya? Iya, nggak harus mahal gitu kan ya, kita banyak kok sekarang kita bisa intip-intip, contekan-contekan dari YouTube, semuanya kan kita bisa bikin KW-nya gitu kan, Iya iya. packaging ya, tapi kok dalemannya isian materi yang kita jual itu jangan. Produknya tetap harus Nah, terbaik, benar, enak.
bener. Saya ingat berarti ini teman saya yang jualan itu yang dia bikin produk, sendiri juga itu berarti bener. Dia bikin sendiri kemasannya, Bang. Betul. Jadi kemasan dari itu bungkus nasi kuning. Nah, bukan Nasi kuning kemudian dibikin, seperti kresek kerucut. iya, Heeh, nah jadi gitu. jadi seperti kantong yang agak mahal itu. Tinggal Iya. pasangkan stiker, Bener. udah jadi elegan banget gitu. Elegan nggak harus mahal. Itu lebih dan Mhm. itu sudah banyak contekannya yang Mhm. kita bisa nonton di YouTube. Kita belajar sendiri. Saya yakin semua pengusaha milenial sekarang itu begitu, mengefisiensikan kemasan. Kecuali kalau memang dibutuhkan kayak begini kita nggak bisa apa, karena kan materinya kan dia dalam bentuk, daging ya. Iya iya iya. Ketika tidak diletakkan di tempat yang benar, dia nanti Mhm. akan berjamur atau Benyek gimana juga kan, benyek gitu Bang, kan. kalau ditumis Gimana misalnya cara gampang. gimana cara makannya. Pasti Mhm. customer akan kesan pertama menggoda, keduanya dia nggak akan beli lagi. Apalagi yang kayak Iya. gini, "Aduh pecah lah ininya, penutupnya gimana-gimana." Itu semuanya harus diperhatikan secara Ini detail kan gitu. kalau kayak dimsum mungkin kita pakai plastik, ya Nah, kan? benar, Plastik dalam artian ini, boleh. Kecuali kantong pentolan. gitu. Ya kalau pentolan masih bisa ya, Masih bisa. kasih kecapnya, kasih Heeh. lampunya. Nah kalau ini kan ada bentuknya nih, dia harus tetap cantik, Iya, terjaga, bener. dan utuh gitu. Bentukan dimsum kami pun itu beda loh, karena kami pakai Mhm. cetakan. Oh ada Kalau yang cetakannya? lainnya cuman pakai, tangan gitu kan Mhm mhm. buatnya, bisa dilihat proses Mhm. pembuatan dimsum di pabrik-pabrik atau gimana. Mhm. Kalau kami, kenapa dia bentuknya kayak bunga ini ketika di-steam, dikukus, dia akan bentuk seperti bunga, kelopak bunga. Iya, benar Karena kami seragam. ada menggunakan, wadah wadah Mmm. biar bentuknya lebih teratur. Mhm Itu mhm. salah satu ciri khas dari dimsum kami. Jadi ketika melihat Mhm. udah tahulah ini produknya Yan Yan Dimsum, begitu. Jadi ada khasnya sendiri. Ada Jadi khasnya. menurut, Yen Yen Dimsum atau catering ini Ya, bahwa, memodali, packaging-nya itu harus tetap ada khusus untuk itu, iya, gitu ya. semuanya Nah harus kayak misalnya disiapkan. gini, kayak ini kan unik bukan unik, apa istilahnya, ini kan kelihatan nih bahwa, Ya, sumpit yang tidak murahan gitu ya, ya. ya, Nah karena dengan kita lihat aja udah seneng nih, kita kayak yakin untuk menggunakannya. lebih rapi lah ya, Lebih rapi, lebih bagus ya, juga kan ya, ada ini, maksudnya kelihatan lah barang yang dibeli ya, secara serius tanda petik. Nah, sehingga memang, harus kita siapkan semua modalnya dan kita hitung semua untuk menghasilkan harga yang pas, gitu mhm, kah, Bang? mhm. Atau adakah ceritanya tidak boleh memang sama sekali kita, keluarkan saja dulu, modal kita untuk beli yang bagus, nggak boleh sama sekali ya, harus, stabil Harus stabil, sampai harus seimbang mhm semuanya. Jangan jangan sampai nanti di pembelian itu mengeluarkan yang banyak. Makanya saya bilang di sini memang semuanya mhm harus seimbang. Even mhm, yang kita jaga ini, walaupun harus berjalan seimbang nih kemasan sama isian, yang jelas porsi isian itu harus lebih keren dibanding sama karena kemasan iya, itu, sorry, keren tidak harus mahal. mhm. Kan tadi Karena yang bilang penting sendiri kan. kreativitas saja. Nah, Kelihatan elegan tapi bener. sebenarnya murah ternyata. Nah, Cuman itu tadi perjuangannya harus kreatif juga, Bang, ya. iya, Nah gitu. makanya Iya, tidak berhenti untuk belajar 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 baik baik dan baik. berdoa. Betul. Itu yang pesan yang sangat tidak bisa kita lupakan sekali bahwa kita bukan siapa-siapa. Ya, Doa di situ ya, itu yang kasih kita rezekinya, yang betul. bikin kita tadi punya rasa itu Ya, produknya kan Allah. Nah, itu soal keuangan. Jadi, ada banyak sekali sih kalau saya menangkap, oh iya ternyata memang harus diperhatikan betul modal jangan sampai kita eksis di awal nanti, ya, gulung tikar karena tidak sesuai dengan, budget yang harusnya dikeluarkan dan keuntungan yang masuk. Nah oke. yang kedua, kemudian bagaimana tadi sering disebut kita tadi waktu belum on air, itu kan dicerita tuh, network-nya ya, hubungan dengan ini, bagaimana sih kayak kalau Bang Rey ini kelihatan banget ya, jago bergaul. Nah, sehingga kayaknya itu menjadi peluang bagi kita untuk mendapatkan customer-customer baru. Oke, Nah, bagaimana sih membuka supaya kita bisa bergaul, supaya kita bisa memperkenalkan produk, karena tidak semua orang loh Bang, itu bisa jadi penjual. baik. Jadi karena saya pribadi aduh yang namanya menjual tuh kayak kayak gimana, kayak tidak ada jiwanya keluar gitu. Oke, Bisa harus mungkin pakai topeng positifnya? dulu kalau jualan ya. Gitu ya Yang Bang? jelas harus percaya dulu. Iya Bang, silakan Pertama, gimana gimana? yang jelas harus percaya dulu dengan produk kita sendiri kan. Bagaimana Mmm, orang percaya dengan produk kita kalau misalnya kita sendiri itu pas-pasan cara menjelaskannya gitu. mhm, Kadang-kadang produk itu tidak enak sama sekali, tapi mhm, karena orang yang jago, mhm, dekatan gitu semuanya kan. Tapi itu kan, untuk dari, sistem bisnis sendiri itu nggak bertahan lama. iya Ketika produknya sudah nggak enak itu mungkin pembeli pertama oke, yang keduanya dia nggak repeat order lagi gitu loh. iya, mhm. Untuk yang kedua, gabung dengan komunitas. Oke, dalam komunitas itu dia.
Saya kira nih. Komunitas apapun itu. Saya sampai, jualan di teman-teman di perbankan itu bahkan dengan satpamnya pun kita sapa gitu kan. Apalagi kalau kita sudah berbestian nih ceritanya. Besti. Dia itu pasar yang terbaik juga. Jadi kita nggak memilih-milih pasar yang mana, walaupun even dimsum ini untuk katanya sih untuk yang mahal orang-orang Mewah gitu ya. mewah, tapi itu tadi, dia bisa bantu memasarkan, "Oh Pak Re ini gini 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 gini." Jadi kita nggak bisa membatasi pergaulan kita gitu, tapi memang kita harus fokus di mana segmen kita. Kita bisa memfilter di mana sih segmen dari, pasar kita sebenarnya, itu udah kelihatan jelas sebenarnya gitu. Dengan harga yang begini, mampukah mereka membeli gitu kan. Jadi itu memang harus ada di tatapan. Yang jelas jangan menutup pergaulan, bergabung dengan komunitas manapun, rajin bermedsos, walaupun kadang-kadang ketika sibuk itu jarang juga ada hilang-hilang waktu, kita nggak bermedsos, yang jelas tetap beriklan. Iklan di sini tidak berbayar kan, jadi kita buat saja kreativitas itu memang harus. Jadi, buat video yang bercerita, kalau saya gitu, kebetulan kan kita ini announcer juga nih, ex announcer kan, jadi apa saja dikomentarin, istri lagi bikin ini dikomentarin, itu jadi, faktor-faktor yang setidaknya membantulah mereka tergugah selera. Bahkan dimsum pun ketika kita masukkan ke dalam mie instan, terus kita story-kan di hujan-hujan, langsung aja tuh telepon berbunyi, "Pesan deh, pesan Kak Duleh, bikin ngiler Kak kau tuh." Kayak gitu-gitu kan. Iya, kadang-kadang kalau kita nggak selera makan juga Bang, lihat Ya. vlogger food itu Ya. langsung mau makan. Saya saja yang sebagai produsen makanan begini juga biasa ngiler dengan makanan-makanan yang teman-teman tawarkan, yang lewat-lewat kan di medsos Iya. semuanya kan itu yang kayak gitu-gitu semuanya kan berulang, caranya klasik tapi tetap hits lah. Nah sekarang kita lagi mengadaptasi aja, mengkekiniankan gitu, mengupdate saja dengan semuanya. Semuanya cara-caranya sebenarnya, cara-cara klasik sih, cuman sekarang kita mau tidak beraksi. Action-nya bagaimana gitu, jangan cuman menjual-menjual saja, jangan gengsi menjual karena ingat, Nabi pun itu adalah pedagang. Saya baru baca juga tadi semuanya, oh ternyata kita muslim ini memang rata-rata semuanya pedagang, Iya. keturunan kita semuanya, dan jangan pernah malu untuk memegang produk pedagang apapun itu yang jelas halal. Dan perputaran ekonomi sebenarnya sebagian besar itu perdagangan. Iya, dan yang ekonomi mikro yang kecil kayak gini nih, ini yang paling bertahan di kala krisis moneter itu terjadi. Yang paling sumbangsi itu yang tadi, pedagang mikro, penjual-penjual di pasar itu semuanya yang jualan, termasuk juga jualan. Ini kebetulan saja dimsumnya ini kategori katanya sih gitu kan, tapi ketika ditempatkan di jenis ini kan sebenarnya kita ketika jual-jualan gini ini mikro nih. Masuk di menengah aja gitu. Walaupun dari segi makanan dia adalah yang tergolong di atas gitu ya. Betul. Tapi dari segi perputaran ekonomi dia adalah mikro. Dia masuk ya apa namanya Bisnis ekonomi mikro. bisnis mikro dan itu masuk di ranah yang langsung dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Dan itu cikal bakal memperkuat ekonomi kemasyarakatan. Mikro tuh nggak insya Allah nggak bakalan atau nggak terlalu bergoyang sih dibanding sama yang besar-besar kelas-kelas pabrikan sampai yang gimana-gimana kan, fashion apa semuanya. Happy deh kalau bisnis kuliner. Ternyata Ya, soalnya dari acara kelahiran sampai kematian pun apalagi di Makassar semuanya dipestakan, semuanya butuh nasi kotak. Pasti butuh makanan. Semua butuh kue box gitu kan. Apalagi. Bener. Apalagi sekarang memang kalau anak-anak muda bikin acara enggak mau yang biasa. Biar makanannya yang lagi eksis, yang lagi hits gitu ya. Lagi hits makan makanan Korea, Jepang, makanan China, Oriental. Itu semua menjadi sesuatu yang kayaknya rasanya istimewa aja kalau kita bisa sajikan. Betul. Nah, tapi itu tadi ternyata disarankan jangan kayak malu untuk berdagang. Betul. Jadi siapapun kita temui, usahakan kita bisa memperkenalkan produk. Pasti. Gitu. Jangan malu, jangan sungkan. Tapi tadi kita melihat momentum juga. Ya kita kumpul, jangan semuanya dibahas tentang jualan kan, karena kita juga menghargai pertemanan, menghargai komunikasi dengan teman. Jangan apa-apa semuanya, yang jelas gunakan momen-momennya saja. Jadilah iklan yang berjalan, tapi tidak harus
mengulang-ulang produk gitu loh. Mmm. Makanya selain mengkomunikasikan ya ciptakanlah gambar visualisasi, Anda cukup pasang di status biarkan gambar yang berbicara. Kalau desainnya sendiri itu siapa Bang yang bikin? Saya juga. Wah, multitalenta banget nih. Kalau yang kayak gini sebenarnya ini masih kurang sempurna karena kebetulan untuk masalah mengelola data komputer yang lainnya itu, saya, tidak terlalu expert, tapi kalau beride bisa ini nanti ada sedikit penambahan lah gitu. Cuman di sini memang ada gambar dimsum dan yen-yen ini Mhm. mengkhaskan kalau ini adalah makanan oriental, alhamdulillah diproduksi sama orang yang halal. Iya. Kami ini muslim sejati, Dan insya memang Allah. sebenarnya, diproduksi oleh orangnya memang ya, Iya, karena bener. Bu Yen Yen ini memang adalah keturunan Tionghoa Ya dia yang Chinese Chinese yang Chinese tapi mhm, dimsumnya disolawatin. spesial, luar biasa. Itu kayaknya menjadi spesial ya. Wajib wajib. Wajib, dan itu sesuatu yang membuat kita juga kadang-kadang kan orang pasti ngelihatnya, konsep halalan Iya, thayyiban. Jadi tidak ada keraguan sama betul. sekali untuk mengkonsumsi dan itu malah lebih plus lagi sih bukan hanya halalan thayyiban tapi ada amalan-amalan yang Masya Allah di situ bernilai ibadah yang besar. Dan Bang, ini kalau kembali lagi nih pengelolaan sosmed tadi, kalau kita punya produk, itu produk, makanan ya, produk jualan kita, Mhm. itu kita sosmedin setiap hari kah? Wajibkah itu atau sebenarnya enggak juga, harus boleh sekali 2 kali seminggu atau 3 kali, gimana Kalau kita strateginya? kalau bisa sih hampir setiap hari Mmm. dengan menggunakan, waktu-waktu tertentu saja. Mhm. Jangan waktu-waktu tertentu di mana kita nggak sibuk, nggak boleh begitu juga. Karena Mhm. kan kayak gini-gini juga semuanya ada pembelajarannya. Saya sendiri sebenarnya masih baru untuk kalau pengguna sosmed iya, tapi ketika dengan menghandle produk ini kayaknya memang wajib deh. Saya harus belajar dari YouTube, ternyata ada jam-jam tertentu di mana memang semua mata tertuju pada Jam berapa itu? iklan-iklannya, nah gitu Jam kan. jam prime time gitu ya, Bang, ya? Iya, ketika Mhm. pagi, ketika menjelang makan siang, dan ketika sore, rehat kayak gini-gini Iya. kan sekarang ini enaknya nih beriklan nih sebenarnya. Kita Iya ya. malah asik ngomong di sini ya. Harusnya harusnya Kita Bang Ri kan dengarkan iklan jadwalnya dulu. nih. Nggak apa-apa lah Bang, 1 hari aja Siap. bisa. Nah, itu kalau misalnya kalau berarti memang harus, kemampuan kita me-manage waktu. Kan ini Ya, apalagi tadi kita kan, saya kan tadi dengar, Bang Ray bilang, ini salah satu bahkan punya posisi penting juga di mhm di ini, mhm. di tempat atau di profesi dasarnya gitu. Iya. Nah, bagaimana sih kita sebagai seorang pekerja ya, apalagi kalau punya posisi seperti Bang Ray, mengelola, marketing kita sebagai mengelola marketing digital usaha kita, kemudian membagi waktunya, kemudian memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar konsisten. Itu ada nggak sih tips tertentu utamanya nih mungkin ada sahabat terus dia sudah pekerja karyawan juga pada punya posisi di perusahaannya dan pengen tetap berusaha. Itu mengelola sosial medianya gimana, Bang? Kalau yang pribadi saya lakukan adalah Mhm. menyeimbangkan waktu saja. Mhm. Kalau mencari peluang-peluang waktu yang kosong sebenarnya sangat padat sekali. Mhm. Tapi itu tadi alhamdulillah saya ditempatkan pada perusahaan yang memang bergerak dalam bidang marketing. Jadi Mmm. semuanya jalan gitu kan, tapi kita harus Mhm. profesional lah karena, Iya. saya minta mungkin kalau yang lainnya, kalau kebenaran tidak punya 2 pekerjaan, harus lebih fokus ya fokus lah gitu kan. Saya sementara ini masih suka dengan pekerjaan saya karena kebetulan ini adalah bisnis dari, pasangan hidup yang Mmm. menjadi masa depan nanti kan ini bisnisnya kan. Iya, bener bener. Kita berusaha profesional saja, tapi kesempatan untuk beriklan atau membagi waktu itu mungkin saya lebih, menggunakan di jam-jam tertentu saja gitu loh. Mhm. Tadi pagi sebelum briefing misalnya, Mhm. ketika di mobil juga nih langsung posting, tapi semuanya udah pada disiapkan semua dari semalam, dari Oke, malam-malamnya itu. gitu. Iya, Jadi semua konten yang ingin di-share besoknya di jam-jam prime time tadi udah disiapkan malamnya, udah malam harinya. udah. Berarti memang, ada kita harus ini juga ya, Iya. untuk mengeluarkan dulu nih waktunya. Karena kan kalau sudah sukses insya Allah bisa Amin ya rabbal amin insyaallah ya Bang ya, jadi perusahaan dimsum paling besar ya, maunya di begitu, amin amin. menguasai Iya. kawasan timur Indonesia, bahkan Kalau Indonesia. nanya waktu sih, waktu luangnya Mhm. itu sebenarnya Sabtu Minggu. Itu memang kita Oke. berkreasi. Kadang-kadang, Oh, ya saya ya ya. biasanya mengumpulkan video-video yang saya Mhm. buat, jadi saya nggak langsung hapus nih. Mhm. Video-video makanan, Mhm. produk-produk semuanya itu saya buat dengan berbagai macam aplikasi, Mhm. even ini buatan tangan sendiri, maksudnya nggak pakai ide-ide orang lain, tapi Iya. kan ada aplikasi. Kita jangan saya menganggap saya gaptek, tapi tidak harus sangat gaptek sekali. Jadi ada beberapa aplikasi yang kita bisa gunakan, baik untuk memfoto, foto Mhm. produk, terus buat video.
Itu jadi serasa kita nonton iklan TV gitu loh, dan itu kita tetap simpan di foldernya gitu loh. Contohnya apa dong? Banyak Banyak aplikasi? iya, banyak Kita juga aplikasinya. kan Salah satunya itu kan. salah satunya yang Kebetulan juga lagi di pekerjaan kantor saya adalah humas dari organisasi saya ya, dan itu juga kerja saya gitu loh. Wah, sudah ya? Bikin video, foto-foto semuanya, jadi kita combine saja. Jadi seru ya berarti memang kayaknya memang I love my job. Wah, ini dia kalau udah mencintai pekerjaan Ya, berarti sudah menikmati, sudah tidak jadi beban. ya, Makanya juga ketika ditambahkan dengan yang masih berbau-bau di marketing, marketing itu juga masih nyambung aja Bang ya. lebih memudahkan. Lebih memudahkan dan sepertinya justru melatih mengaplikasikan Iya, ke urusan pribadi atau usaha pribadi gitu. betul. Jadi Cuman itu tadi, kita profesional saya jangan sampai nanti omset di sini lebih gede dibanding di sana gitu loh, terabaikan. Biar bagaimanapun yang namanya tanggung jawab, ya, amanahkan semuanya. iya. Tidak ridho juga perusahaan misalnya kalau ini yang berhasil ya mending take it or leave it aja gitu kan. Benar-benar. Tapi karena konteksnya sekarang kita harus menyimbangkan, mudah-mudahan kita maksimalkan saja dengan kesempatan dan waktu yang ada. Wah, luar biasa. Jadi memang tetap memaksimalkan kalau kita punya pekerjaan, maksimal di pekerjaan, profesional di pekerjaan, dan juga profesional di ini. Cuman pasti ada effort yang lebih besar dari segi waktu, Ya, dari segi kelelahan kita pasti ada pasti, berkorban di situ. Cuman kan itu pasti, tadi kembali lagi bahwa pasti. ketika sukses Ya, ada waktunya untuk bener. kita tenang menikmati itu ya. Mungkin dari pendengar Ras mungkin melihat yang keren-kerennya saja kan. Nggak tahukah Anda kalau Anda menikmati makanan catering, si pebisnis itu si owner-nya itu sudah ada di pasar itu ketika mau orang bagusnya tahajud jam setengah Wah, 3, jam jam 3, 3 jam setengah setengah 4. Biasanya saya sholat subuhnya itu di masjid pasar gitu loh. Berarti Tapi itu untuk event-event ya, Oke, event-event kalau lagi ketika ada kalau lagi orderan ada. yang Ya, dan saya rasa itu sudah diatur semuanya sih sebenarnya sama Allah gitu kan. Dan saya tidak untuk saat ini kita mau besar tapi kami tidak terlalu berburu orientasi itu kan. Jangan sampai ibadah kita terganggu gara-gara itu. Insya Jadi Allah. untuk uniknya itu tadi beberapa orderan kami tolak juga gara-gara kami nggak bisa mengambil semuanya karena kami juga masih mau hidup normal, ibadah kami juga jangan sampai terganggu gara-gara itu gitu. Jadi, di situ tetap, dijaga bahwa ada yang tidak boleh tertinggal gara-gara Oh bisnis. iya, Jangan meninggalkan akhirat karena mengejar dunia, iya, tapi seiring sejalan dan berjalan semuanya. Dan di situ keberkahan hidupnya kan, Bang, ya. Nanti saya iya, mau dengar pesan-pesan ini deh, penting gitu ya. Dan, oke, saya lanjut lagi ke eksistensi tadi. Nah, ada 4 tips bahwa posisinya adalah harus tetap eksis. ya, Eksis. Walaupun kita sesibuk apapun, tidak sempat memproduksi produk khusus misalnya karena disibukkan dengan produk yang lain, iya, dengan orderan itu, iya, maka yang harus kita lakukan adalah eksistensi. Bagaimana kita menjaga eksistensi itu dalam usaha kita? Mengingat memang mungkin kita tidak sempat nih foto hari ini karena memang betul, produknya kita tidak produksi, kita betul. tidak sempat lihat atau bikin konten pas dibikinnya gitu kan. Caranya gimana untuk menjaga eksistensi? Ya, eksistensi yang jelas tetap media yang pertama itu berpromosi. Jadi emang Mhm. gambar-gambar atau video-video yang kita buatkan itu memang kita sudah save gitu kan. Ya itu aja yang diputar-putar terus. Tapi memang kita buatnya itu jangan cuma satu macam. Iya, Kayak saya gini kan untuk iklan dimsum saya ini saya iya. udah buatnya ada sekitar kurang lebih 3 sampai 5 Untuk gitu. iklannya, untuk kontennya? Untuk kontennya 5 kan. Wah, luar Itu pun biasa ya. kontennya sebenarnya sifatnya lebih sederhana, Mbak. Karena kami syuting-syuting biasa saja tinggal ditambahin suara gitu kan. Jadi orang pasti lihat, "Oh, masih jualan, Ci." Gitu kan. Nah, kalau ini kan memang karena ini kan sekarang produk yang paling kami expose kan. Jadi ini memang wajib. Nah, untuk produk seperti misalnya kue-kuean gitu kan. Iya. Nah, mana ada itu semuanya. Nah, itu yang paling penting misalnya itu gambar-gambar Iya. semuanya itu, pokoknya semuanya untuk lebih eksis tidak berhenti berpromo, even tidak berproduksi. Jadi orang masih tahu Anda jualan. Apalagi kalau memang bisnisnya itu konsepnya, Iya. made by order, nggak punya toko. Mhm. Itu wajib sekali dilakukan gitu. Berarti memang, simpan nih memang Nah, simpan memang benar, konten-kontennya. benar. Di Iya, waktu kita memang tidak memproduksi iya, bisa kita share itu, iya, kita lempar itu ke sosial iya. media. Berarti itu cara untuk menjaga eksistensi sehingga orang tidak lupa dengan produk Nah, kita.
Baik, betul. luar biasa sekali Bang Rey. Ini aduh, saya jadi semangat untuk berbisnis ya. Banyak sekali inspirasi yang diberikan. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas Bang Rey. Satu Oke. pasti ini sahabat terus pengen tahu bagaimana caranya kita order ini. Di manakah kita dan sosial medianya apa sih? Oke, Supaya kita bisa stalking lalu order. siap. Gimana tuh? Nomor Oke, ini dulu kali Bang ya. eh, Untuk order nomor WhatsApp kali ya nomor biar WhatsApp aja telepon. ya. Mhm. Ya, kalau nomor WhatsApp-nya di 0823 Mhm. 4698 Mhm. 3536. 3536. Aduh gampang ya, saya ulang ya Bang ya. 082346983536. 3536. Kalau nama sosial medianya Yen Untuk Catering apa? medsosnya di Instagram Mhm. ya Yen Catering tulisannya. Yen Oke. Catering langsung aja. Kalau icon yang dipasang apa Bang? Siapa tahu nanti ada namanya di sana. Lebih ke ini sih, kotakan warna coklat. Oke, oke. Itu udah terpampang nyata tuh tulisannya di situ, Yen Catering Cake and Cookies. Oke, Heeh. cake and cookies. Kalau ada yang sosial media lain nggak Bang? Yang paling digunakan itu aja. Oke, baik baik. Berarti langsung saja dilihat di IG-nya Iya. Yen Catering. Jangan cuma dilihat aja, Berarti langsung order. Di-follow bener. di-follow dulu Atau dong. saya lupa ya. Di-follow, di-like, Lihat di-komen. testimoninya apa, baru beli dan buktikan sendiri. Duh, baiklah kalau begitu Bang Rey. Ini kalau sudah penasaran sekali mau langsung produknya dicoba, langsung telepon saja di 082346983536. Kalau untuk IG-nya Bang Rey ya di Yen Catering Cake and Cookie. Nah, kalau begitu satu deh closing statement-nya Bang Rey untuk semua sahabat Ras yang mendengarkan kita. Kalau kita pesan apa yang terpenting sebenarnya yang bisa kita pakai dalam membangun usaha dan juga tidak hanya membangun usaha tapi juga ada keberkahan di situ. Silakan Bang. Oke, buat teman-teman pendengar Ras, sekali lagi I'm no expert, saya bukan ahlinya, cuman mungkin untuk saat ini kita berbagi saja. Untuk close statement saya untuk kesempatan sore hari ini mungkin jangan ragu untuk menjadi entrepreneur ya. Mhm. Even sekarang ini mungkin dalam status pegawai, cuman kalau mau nyami-nyami sebagai pengusaha, even itu kecil-kecilan, it's okay aja. Tetap semangat, jangan berhenti berinovasi, bergaul dengan komunitas, terus jangan lupa untuk berdoa yang pertama, berikhtiar, dan semangat berkarya, dan yang terakhir yaitu bersyukur tanpa batas. Luar biasa sekali. Terima kasih atas pesan-pesan inspirasinya Bang dan juga pastinya bagaimana kita bisa membangun usaha dari semangat yang disalurkan Bang Rey. Mudah-mudahan juga kita menjadi salah satu modal lah untuk kita tetap mau tahu punya keberanian untuk memulai usaha. Baik. Semoga kita bisa bertemu lagi. Amin. Show out Terima kasih. event besar yang nanti saya coba langsung Siap. makanannya di event itu. Amin. Tunggu. Nanti saya kabarin deh bos saya dulu. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa pilihan. Janji ya. Insya Allah Bang. Promise to me. Iya, promise Bang. Karena namanya kantor kan kadang-kadang punya acara. Paling tidak kita kasih rekomendasi ini loh. Yes. Saya sudah langsung bicara sama owner. Yeah. Oke. Baik, thank you Bang Rey dan terima kasih banyak juga untuk sahabat Trust yang sudah mendengar kita dari awal sampai akhir ini dan kayaknya saya sekaligus tutup acara kita di Pesona sore hari ini. Dan kalau ada salah kata, salah sikap mohon dimaafkan ya sahabat Trust. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi